Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma santan gurih yang berpadu dengan wangi sereh dan daun salam menguar lembut di udara, mengisi setiap sudut dapur mewah itu. Pukul 4 pagi, saat sebagian besar kota masih terlelap dalam buayan mimpi, Arini sudah berdiri di depan kompor. Tangannya bergerak dengan lincah dan terampil, mengaduk beras yang setengah matang di dalam panci besar. Keringat tipis membasahi pelipisnya, namun ia tak peduli. Hari ini ia sengaja bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan istimewa, nasi liwet komplit. Bukan sekadar nasi liwet biasa, melainkan versi lengkap dengan ayam suwir opor, sambal goreng ati ampela, telur pindang, dan lalapan segar. Sebuah hidangan yang membutuhkan waktu dan kesabaran, dua hal yang menurut Arini adalah modal utamanya selama ini dalam menjalani kehidupan pernikahan. Dapur ini adalah saksinya. Didesain dengan gaya modern minimalis, kabinet putih bersih berkilauan di bawah cahaya lampu, dan peralatan canggih berjejer rapi di atas meja granit hitam. Semua ini adalah hasil kerja kerasnya, buah dari lembur tak berkesudahan di kantor dan proyek-proyek besar yang berhasil ia menangkan. Ironisnya, di istana yang ia bangun sendiri ini, ia seringkali merasa seperti seorang tamu yang tak pernah benar-benar diterima. Setiap adukan di panci nasi liwet terasa seperti sebuah doa. Semoga hari ini berbeda. Semoga usaha kecilnya ini bisa sedikit meluluhkan hati ibu mertuanya, Ibu Ratih. Sejak ia menikah dengan Bayu 5 tahun lalu, belum pernah sekalipun ia merasakan kehangatan tulus dari wanita itu. Selalu ada tatapan menghakimi, kalimat sindiran yang tajam, dan perbandingan tak berujung dengan Dinda, adik iparnya, anak perempuan kesayangan Ibu Ratih. Arini menarik napas panjang, mencoba mengusir gumpalan sesak yang mulai terasa di dadanya. Ia melirik jam dinding, sudah hampir pukul 6. Ayam opor sudah matang dengan sempurna, kuahnya kental dan warnanya keemasan. Sambal goreng ati dengan potongan kentang kecil-kecil tampak menggiurkan. Telur pindang berwarna coklat pekat, meresap bumbu hingga ke dalam. Semuanya sempurna. Ia mulai menata hidangan di atas meja makan besar yang terbuat dari kayu jati solid. Piring-piring keramik mahal ia keluarkan, sendok dan garpu ia tata dengan presisi. Ia ingin semuanya terlihat istimewa, sebuah persembahan dari hati. Suara langkah kaki terdengar dari tangga. Bayu, suaminya, muncul dengan wajah yang masih mengantuk. Ia tersenyum tipis melihat kesibukan Arini. "Pagi, sayang. Rajin sekali, masa apa ini wangi sekali?" tanyanya sambil mengecup kening Arini sekilas. Kecupan itu terasa hambar, sebuah rutinitas tanpa gairah. "Nasi liwet komplit, Mas. Khusus buat sarapan keluarga hari ini," jawab Arini, mencoba menyunggingkan senyum terbaiknya. Bayu hanya mengangguk, lalu duduk di kursi meja makan dan langsung sibuk dengan ponselnya. Tak ada pujian lebih lanjut, tak ada pelukan hangat yang memberinya kekuatan. Hanya anggukan dan keheningan. Bagi Bayu, semua usaha Arini seolah menjadi hal yang lumrah, sesuatu yang memang seharusnya ada. Arini kembali menelan kekecewaan yang sudah terasa seperti sarapan paginya setiap hari. Tak lama kemudian, Ibu Ratih turun. Wanita parubaya itu berjalan dengan dagu terangkat, matanya yang tajam langsung memindai seluruh meja makan. Alisnya sedikit berkerut. "Masak apa kamu pagi-pagi begini? Ribet sekali kelihatannya," kata Ibu Ratih sebagai sapaan paginya. Nada suaranya datar, tanpa antusiasme. "Nasi liwet, Bu. Arini sengaja buatkan untuk sarapan bersama," jawab Arini lembut, menarik kursi untuk mertuanya. Ibu Ratih duduk tanpa mengucapkan terima kasih. Tangannya meraih sendok, mengambil sedikit nasi dan lauknya, lalu menyuapkannya ke mulut dengan gerakan lambat dan penuh penilaian, seolah ia adalah juri di sebuah kompetisi memasak bergengsi. Arini menahan napas, menunggu vonis. Ibu Ratih mengunyah perlahan, lalu meletakkan sendoknya dengan suara denting yang terdengar lebih keras dari biasanya di tengah keheningan pagi itu. Rasanya aneh. Terlalu banyak bumbu, terlalu kaya. Bikin enek, komentarnya tajam. Rempahnya terlalu kuat, santannya terlalu kental. Masakan orang pamer memang begini, semua mau dimasukkan. Arini merasakan jantungnya seperti diremas. Pamer? Ia hanya ingin menyajikan yang terbaik. Ia menatap Bayu, mengirimkan sinyal permohonan bantuan lewat matanya. Tapi suaminya itu hanya berdehem kecil, menghindari tatapan Arini. "Tidak seperti masakan Dinda," lanjut Ibu Ratih, seolah belum puas melukai perasaan menantunya. "Dinda itu kalau masak, nasi goreng biasa saja sudah terasa nikmatnya. Sederhana, tapi tulus dari hati. Bukan seperti ini,
Mewah di luar tapi rasanya tidak sampai ke hati. Kalimat itu adalah pukulan telak. Tulus dari hati. Jadi, semua usahanya sejak pukul 4 pagi tadi dianggap tidak tulus? Dianggap sebagai ajang pamer? Air mata terasa menggenang di pelupuk mata Arini, namun ia berusaha keras menahannya. Menangis hanya akan membuatnya terlihat lebih lemah di mata mertuanya. Ia memaksakan seulas senyum. Mungkin selera ibu lebih suka yang sederhana, ya? Lain kali Arini masakan nasi goreng saja, ucapnya dengan suara yang sedikit bergetar. Bayu akhirnya angkat bicara, namun pembelaannya begitu lemah hingga nyaris tak berarti. Sudah, Ma. Namanya juga selera orang beda-beda. Ayo dimakan, sudah dimasakin lo sama Arini. Ibu Rati hanya berdeci pelan, lalu menyantap makanannya dengan setengah hati, sesekali mengomentari betapa masakan Dinda jauh lebih sehat karena tidak menggunakan banyak santan. Sarapan pagi itu terasa seperti siksaan panjang bagi Arini. Ia hanya bisa menunduk, mengaduk-aduk nasi di piringnya yang mendadak terasa hambar dan sulit ditelan. Setelah sarapan yang canggung itu selesai, Bayu langsung berangkat kerja, sementara Ibu Rati pindah ke ruang keluarga untuk menonton televisi. Arini ditinggal sendirian di meja makan yang penuh dengan sisa makanan yang nyaris tak tersentuh. Hatinya terasa sama kosongnya dengan piring-piring kotor di hadapannya. Ia mulai membersihkan meja dengan gerakan mekanis. Pikirannya melayang. Ia teringat saat pertama kali membawa Bayu bertemu orang tuanya. Ayahnya sempat ragu, melihat Bayu yang tampak terlalu penurut pada ibunya. Namun cinta membuat Arini buta. Ia meyakinkan ayahnya bahwa Bayu adalah pria yang baik, dan ia bisa menaklukkan hati calon mertuanya. Kini, setelah 5 tahun, ia sadar bahwa ia telah gagal total. Ia tidak pernah bisa menjadi menantu yang baik di mata Ibu Rati, sekeras apapun ia mencoba. Saat sedang mencuci piring di dapur, ia samar-samar mendengar suara Ibu Rati berbicara di telepon di ruang keluarga. Awalnya Arini tidak peduli, namun ketika ia mendengar nama Dinda disebut, telinganya otomatis menajam. Iya, Nak, ini ibu lagi bosan sekali, kata Ibu Rati dengan nada manja yang tak pernah Arini dengar sebelumnya. Tadi pagi dia masak aneh-aneh lagi, pamer. Kamu benar, Nak, hatinya itu tidak tulus. Cuma mau menunjukkan kalau dia bisa masak makanan mahal. Beda sekali denganmu, sayang. Arini menghentikan gerakan tangannya, air keran terus mengalir membasahi piring di tangannya yang diam membeku. Setiap kata dari mertuanya itu seperti belati yang mengiris hatinya. Jadi, Dinda juga ikut andil dalam meracuni pikiran ibunya. Ibu tidak suka tinggal di sini lama-lama. Rasanya seperti di neraka. Semua diatur sama dia, keluh Ibu Rati lagi. Arini memejamkan matanya. Neraka? Di rumah yang ia beli dengan keringatnya sendiri? Ia yang memastikan semua kebutuhan mertuanya terpenuhi, dari makanan, vitamin, hingga pakaian. Ini balasan yang ia terima. Lalu, ia mendengar kalimat yang membuatnya merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Sebuah kalimat yang akan mengubah segalanya. Sabar ya, Nak. Sebentar lagi juga rumah itu jadi milikmu sepenuhnya. Dia tidak pantas di sana. Arini membeku di tempat. Piring yang ada di tangannya hampir saja terlepas. Napasnya tercekat di tenggorokan. Milik Dinda? Apa maksud ibu? Rencana apa yang mereka sembunyikan di belakangnya? Dapur yang megah itu tiba-tiba terasa seperti sangkar emas yang dingin dan mencekam. Beberapa minggu setelah insiden nasi liwet, Arini mencoba menekan perasaan curiga dan sakit hatinya dalam-dalam. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia mungkin salah dengar. Atau mungkin itu hanya angan-angan kosong seorang ibu yang terlalu memuja anak perempuannya. Ia memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Kesempatan itu datang saat hari ulang tahun Ibu Ratih. Kali ini, Arini tidak mau setengah-setengah. Ia ingin memberikan sesuatu yang benar-benar bisa menunjukkan baktinya, sesuatu yang tidak bisa dikritik, sesuatu yang nyata dan berharga. Setelah riset berhari-hari dan bertanya pada beberapa teman sosialitanya, pilihannya jatuh pada sebuah tas tangan dari merek desainer Eropa yang terkenal. Tas itu terbuat dari kulit asli berwarna merah marun yang elegan, modelnya klasik dan tidak lekang oleh waktu, sangat cocok untuk wanita seusia Ibu Ratih. Harganya setara dengan gajinya selama 2 bulan, tapi Arini tidak peduli. Baginya, ini bukan sekadar hadiah, ini adalah sebuah investasi untuk kedamaian rumah tangganya, sebuah umpan untuk memancing sedikit saja pengakuan dan kasih sayang dari mertuanya. Dengan hati yang berdebar penuh harap, Arini membungkus tas itu dengan kotak aslinya yang mewah, melapisinya dengan kertas kado berwarna emas, dan mengikatnya dengan pita satin yang cantik. Tepat di hari ulang tahun Ibu Ratih, setelah acara tiup lilin dan potong kue yang sederhana, Arini menyerahkan kado itu dengan senyum tulus. Selamat ulang tahun, Bu. Semoga Ibu panjang umur,
sehat selalu, dan bahagia. Ini ada hadiah kecil dari Arini dan Mas Bayu, ucapnya lembut. Semua mata tertuju pada kotak besar yang ia sodorkan. Ibu Ratih menerimanya, raut wajahnya sulit ditebak. Ia membuka kado itu perlahan. Saat kotak itu terbuka dan menampakkan isinya, ada kilat terkejut sesaat di matanya, namun cepat-cepat ia sembunyikan. "Oh, tas," komentarnya singkat. "Terima kasih." Hanya itu. Tidak ada senyum bahagia, tidak ada pelukan, tidak ada pujian atas pilihan Arini yang begitu berkelas. Ia hanya melirik tas itu sekilas, lalu meletakkan kotaknya di atas meja di sampingnya, seolah itu adalah barang yang tidak terlalu penting. Hati Arini mencelos. Harapannya yang setinggi langit kini jatuh menghantam bumi. Ia melirik Bayu, berharap suaminya akan membantunya mencairkan suasana. Bayu tersenyum canggung. "Bagus loh, Ma, itu tas mahal. Arini yang pilih khusus buat Mama," katanya. Ibu Ratih hanya mengangguk kecil. "Iya, terima kasih," ulangnya lagi, lalu perhatiannya beralih ke kue di depannya. Momen itu pun berlalu begitu saja, meninggalkan Arini dengan perasaan hampa dan sia-sia. Kehancuran yang sesungguhnya datang beberapa hari kemudian. Saat keluarga sedang bersantai di ruang tengah pada akhir pekan, Dinda datang berkunjung. Seperti biasa, kedatangannya membawa keceriaan instan bagi Ibu Ratih. Wanita itu langsung menyambut anak gadisnya dengan pelukan hangat dan senyum merekah, sebuah pemandangan yang tak pernah Arini dapatkan. Dinda, dengan gayanya yang ceria dan sedikit dramatis, meletakkan tas tangannya di atas meja kopi. Arini langsung terpaku. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Tas itu, tas yang sama persis. Warna merah marun yang elegan, model klasik, logo desainer yang berkilau. Itu adalah tas yang sama dengan yang ia berikan pada Ibu Ratih. "Loh, Mbak Arini, kok kita bisa samaan, sih? Lucu banget," seru Dinda dengan tawarnya, seolah itu adalah sebuah kebetulan yang menggemaskan. Arini hanya bisa tersenyum kaku, otaknya mencoba memproses apa yang sedang terjadi. "Ini aku baru beli kemarin, Mbak. Pakai bonus dari proyek baruku yang gol itu, loh. Mumpung ada rezeki," memanjakan diri sedikit, "Hei," celoteh Dinda dengan bangga. Ibu Ratih langsung menimpali, matanya berbinar-binar penuh kebanggaan menatap Dinda. Ya ampun, anak ibu pintar sekali cari uang. Ini baru namanya wanita mandiri. Masih muda sudah bisa beli barang bagus pakai hasil keringat sendiri. Ibu bangga sekali sama kamu, Nak." Kemudian, dengan sengaja, Ibu Ratih melirik ke arah Arini dengan tatapan sinis. Tidak seperti yang lain, bisanya cuma menghamburkan uang suami, gayanya saja yang selangit tapi tidak ada isinya. Sindiran itu begitu tajam dan terang-terangan, membuat udara di ruangan itu terasa pengap. Arini merasa wajahnya panas karena menahan malu dan amarah. Ia tahu betul berapa gaji Dinda. Ia tahu proyek apa yang sedang dikerjakan Dinda. Bonus sebesar apapun tidak akan cukup untuk membeli tas semahal itu dalam sekali waktu. Ini adalah sebuah kebohongan, sebuah sandiwara keji yang dimainkan di depan matanya. Ia ingin berteriak, ingin membongkar semuanya. Tapi apa yang bisa ia katakan? Jika ia menuduh Dinda berbohong, ia akan dicap sebagai kakak ipar yang iri hati dan jahat. Bayu, suaminya, hanya tersenyum tipis, sama sekali tidak menyadari drama yang sedang berlangsung atau mungkin ia sadar tapi memilih untuk tidak peduli. Arini merasa benar-benar sendirian, terperangkap dalam jaring laba-laba yang ditenun oleh adik ipar dan ibu mertuanya. Selama sisa hari itu, Arini hanya diam. Ia harus menelan pil pahit melihat Ibu Ratih dan Dinda memamerkan tas kembar mereka, mendengar pujian yang tak henti-hentinya dilontarkan untuk Dinda, dan menahan sakitnya tatapan merendahkan dari mertuanya. Ia merasa seperti orang bodoh yang telah ditipu mentah-mentah. Malamnya, ia mencoba berbicara pada Bayu di kamar. "Mas, apa kamu tidak merasa aneh? Tas Dinda sama persis dengan yang aku berikan untuk ibu." Bayu, yang sedang asyik bermain game di ponselnya, menjawab tanpa mengalihkan pandangan. "Namanya juga kebetulan, sayang. Mungkin model itu lagi tren. Kamu jangan terlalu dipikirkan, nanti stres sendiri." Arini menghela napas frustrasi. "Bukan cuma itu, Mas. Tapi cara ibu membanding-bandingkan kita. Itu menyakitkan." Bayu akhirnya meletakkan ponselnya dan menatap Arini dengan lelah. "Arini, kamu tahu sendiri sifat ibu seperti apa, kan? Dia tidak bermaksud jahat. Mulutnya saja yang kadang tidak bisa direm. Sudahlah, kamu yang lebih dewasa, mengalah saja ya." Lagi-lagi, jawaban yang sama. Mengalah. Sabar. Dewasa. Kata-kata itu kini terdengar seperti racun di telinga Arini. Beberapa hari berlalu,
Rasa penasaran dan sakit hati Arini tak kunjung reda. Sesuatu terasa sangat salah. Suatu sore, saat Ibu Ratih sedang pergi arisan, Arini memberanikan diri masuk ke kamar mertuanya dengan alasan ingin membantu asisten rumah tangga merapikan lemari pakaian. Matanya liar mencari, jantungnya berdebar kencang. Ia membuka pintu lemari besar itu satu persatu. Di bagian paling bawah, di sudut yang gelap dan agak berdebu, di belakang tumpukan kain-kain lama, matanya menangkap sesuatu yang ia kenali. Kotak kado berwarna emas dengan pita satin yang sudah sedikit kusut. Tangannya gemetar saat ia menarik kotak itu keluar. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya, terbaring tas tangan merah marun pemberiannya. Masih terbungkus rapi dengan kertas pelindung, tali panjangnya masih tergulung dengan plastik, dan aroma kulit barunya masih sangat kuat. Tas itu sama sekali belum pernah dipakai. Belum pernah disentuh. Hadiahnya, baktinya, harapannya, semua terbuang begitu saja di sudut lemari yang gelap. Rasa sakit yang tajam menghunjam ulu hatinya. Ternyata serendah itu ia di mata mertuanya. Saat hendak menutup kembali kotak itu dengan perasaan hancur, matanya menangkap secari kertas yang terselip di laci nakas di samping lemari. Ia mengambilnya. Itu adalah sebuah nota pembelian dari butik desainer tempat tas itu dibeli. Jantung Arini berdebar semakin kencang saat melihat tanggal yang tertera di nota itu. Tanggal pembeliannya adalah tanggal 2, tepat 1 hari setelah Arini memberikan uang bulanan dalam amplop coklat kepada Bayu untuk diserahkan kepada Ibu Ratih. Semuanya menjadi jelas seketika. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah rencana yang tersusun rapi dan sangat kejam. Uang yang ia berikan untuk mertuanya telah digunakan untuk membiayai kebohongan Dinda dan untuk menghinanya. Arini terduduk lemas di lantai, memegang nota itu dengan tangan gemetar. Rasa sakitnya kini telah bercampur dengan amarah yang membara. Air matanya akhirnya tumpah. Bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan dan kekecewaan yang sudah sampai di puncaknya. Ia tahu, mulai saat ini, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Kesabarannya sudah habis. Awal bulan selalu datang dengan sebuah ritual yang sama di rumah Arini. Ritual itu berlangsung di ruang kerjanya yang sunyi, sebuah ruangan yang menjadi saksi bisu betapa keras ia bekerja untuk membangun semua yang ia miliki. Pagi itu, tanggal 1, Arini duduk di depan laptopnya, meninjau laporan keuangan pribadinya. Angka-angka yang tertera di layar adalah bukti nyata dari dedikasinya. Bonus proyek yang baru saja cair, pembayaran dari klien, dan portofolio investasi yang terus bertumbuh. Ia menarik napas dalam-dalam, bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk mengumpulkan kekuatan. Setelah memastikan semua tagihan dan cicilan rumah terbayar lunas, ia beralih ke tugas berikutnya. Ia membuka laci mejanya, mengeluarkan 2 amplop putih kosong dan segepok uang tunai yang baru saja ia ambil dari bank kemarin. Uang itu masih terasa kaku dan beraroma khas uang baru. Dengan teliti, ia menghitung lembar demi lembar. Sebagian besar ia masukkan ke amplop pertama, untuk kebutuhan operasional rumah tangga selama sebulan ke depan. Sisanya, dalam jumlah yang masih sangat signifikan, ia masukkan ke dalam amplop kedua. Amplop ini berbeda, warnanya coklat dan terasa lebih tebal. Ini adalah amplop untuk Ibu Ratih. Setiap bulan, tanpa pernah gagal, ia melakukan ini. Ia menganggapnya sebagai bentuk baktinya, cara untuk menunjukkan rasa hormat dan terima kasihnya, karena telah melahirkan pria yang ia cintai. Dulu, ia melakukannya dengan hati yang ringan dan penuh harap. Ia membayangkan senyum Ibu Ratih saat menerima uang itu, membayangkan mertuanya bisa membeli apapun yang beliau inginkan tanpa perlu khawatir. Namun, sejak insiden tas desainer itu, ritual ini terasa berbeda. Hatinya terasa berat, tangannya dingin. Setiap lembar uang yang ia masukkan ke dalam amplop coklat itu, kini terasa seperti bahan bakar untuk sandiwara keji Dinda dan suaminya. Amplop itu bukan lagi simbol bakti, melainkan simbol kebodohannya. Setelah selesai, ia merekat amplop itu dengan rapat. Ia memanggil Bayu, yang sedang bersantai di ruang keluarga. "Mas, bisa ke ruang kerja sebentar?" pintanya, suaranya ia usahakan terdengar normal. Bayu masuk dengan langkah malas, matanya masih terpaku pada layar ponselnya. "Ada apa, sayang?" tanyanya. Arini menyodorkan amplop coklat itu ke hadapan Bayu. "Mas, ini untuk ibu bulan ini," katanya. Bayu mengambil amplop itu dengan gerakan yang sudah sangat ia hafal. Ia bahkan tidak melihat isinya, hanya menimbangnya sekilas di tangan lalu hendak memasukkannya ke saku celana. Namun kali ini, Arini menahan tangannya. "Tunggu, Mas." Bayu menatapnya dengan alis terangkat. "Tolong sampaikan langsung ya, Mas. Aku ingin ibu menerimanya dari tanganmu sendiri. Bilang padanya, ini dariku,
ucap Arini dengan penekanan pada kata, langsung. Ia menatap mata suaminya dalam-dalam, mencari jejak kebohongan di sana. Seketika, Bayu tampak gugup. Ia menarik tangannya dan tersenyum canggung. Iya, sayang, pasti aku sampaikan. Tapi kan kamu tahu sendiri jadwalku pada sekali di kantor. Dinda kan hampir setiap hari mampir ke rumah ibu, jadi lebih praktis kalau titip dia saja. Sama saja kan? Yang penting sampai. Jawabnya, mengucurkan rentetan alasan yang sudah sangat Arini kenal. Setiap kata yang keluar dari mulut Bayu terasa seperti sayatan kecil di hati Arini. Praktis. Sama saja. Ia sekarang tahu, kenyataannya tidak sama. Uang itu memang sampai, tapi ke tangan yang salah, untuk tujuan yang salah. Di dalam benaknya, Arini memutar ulang semua percakapan serupa yang pernah terjadi di antara mereka. Berapa banyak amplop coklat yang telah ia serahkan? Berapa banyak yang berakhir di saku Dinda? Ratusan juta? Miliaran? Pikiran itu membuatnya mual. Arini mencoba sekali lagi, kali ini dengan nada yang lebih memohon. Aku mohon, Mas. Sekali ini saja, tolong berikan langsung. Aku hanya ingin memastikan ibu menerimanya dengan baik dan tahu ini adalah bentuk perhatian kita. Kumohon, pintanya dengan suara lirih. Melihat perubahan raut wajah istrinya, Bayu akhirnya mengalah, meskipun terlihat jelas keterpaksaannya. Iya, baiklah. Nanti sore pulang kerja aku mampir ke rumah ibu. Janjinya? Ia lalu bergegas memasukkan amplop itu ke dalam tas kerjanya dan cepat-cepat keluar dari ruangan, seolah ingin lari dari tatapan Arini yang menyelidik. Arini hanya bisa menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu. Hatinya diselimuti firasat buruk. Janji Bayu terasa kosong, hanya sebuah cara untuk mengakhiri percakapan yang tidak nyaman. Beberapa hari berlalu, Arini mencoba bertanya pada Ibu Ratih secara tidak langsung. Bu, kemarin Bayu jadi mampir. Ibu Ratih menjawab dengan ketus. Tidak. Anak itu sibuk terus. Sudah lupa sama ibunya. Jawaban itu adalah konfirmasi yang menyakitkan. Bayu telah berbohong. Lagi. Kecurigaan Arini semakin menjadi-jadi. Ia menjadi lebih pendiam, namun matanya lebih awas, telinganya lebih tajam. Suatu hari, saat ia sedang merapikan kamar tidur mereka, ia menemukan sesuatu yang aneh. Dari dalam sebuah buku tebal yang tergeletak di meja samping tempat tidur Bayu, terjatuh sebuah brosur. Brosur itu dicetak di atas kertas mengkilap berkualitas tinggi. Arini memungutnya. Matanya membelalak saat melihat gambar Menara Eiffel dan Koloseum Roma terpampang dengan megah di halaman depannya. Itu adalah brosur paket perjalanan mewah ke Eropa selama 2 minggu. Jantung Arini mulai berdebar kencang. Untuk apa Bayu menyimpan brosur ini? Apakah ia merencanakan liburan kejutan untuk mereka? Tapi kenapa ia tidak pernah membicarakannya? Seingatnya, mereka tidak pernah punya rencana bepergian ke luar negeri dalam waktu dekat. Malamnya, dengan hati-hati, Arini menanyakan perihal brosur itu. Mas, aku tadi nemu ini di kamarmu. Kita ada rencana ke Eropa? Tanyanya sambil menunjukkan brosur itu. Bayu tampak sedikit terkejut, namun ia cepat-cepat menguasai diri. Ia tertawa kecil. Oh itu? Cuma brosur iseng dari pameran travel yang kemarin aku datangi sama teman kantor. Lihat-lihat saja, siapa tahu nanti kita ada rezeki lebih bisa liburan ke sana berdua. Jawabnya dengan lancar. Ia menarik Arini ke dalam pelukannya, sebuah gestur yang terasa janggal dan penuh kepura-puraan. Kamu mau ke Paris, sayang? Bisiknya. Jawaban itu terdengar manis dan meyakinkan, sebuah defleksion yang sangat cerdas. Namun bagi Arini, yang hatinya sudah dipenuhi keraguan, kata-kata itu tidak cukup untuk menenangkannya. Puncak dari semua kebohongan ini terungkap seminggu kemudian. Malam itu Arini tidak bisa tidur. Pikirannya kalut. Ia meraih ponselnya, mencoba mengalihkan pikiran dengan membuka media sosial. Jari jemarinya berhenti menggulir saat melihat sebuah unggahan baru dari Dinda. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu adalah sebuah foto. Dinda sedang berpose di depan cermin, tersenyum lebar penuh kemenangan, sambil memegang 2 buah tiket pesawat. Di latar belakang, terlihat sebuah koper baru yang mahal. Arini memperbesar foto itu. Destinasi yang tertera di tiket itu terbaca dengan sangat jelas. Paris, Charles de Gaulle Airport. Di bawah foto itu, Dinda menulis sebuah keterangan yang menghancurkan sisa-sisa kepercayaan Arini pada suaminya. Terima kasih kakakku tersayang atas hadiahnya. Mimpi jadi nyata. Eropa, aku datang. Kakakku tersayang. Bukan Arini. Itu pasti Bayu. Amplop coklat bulan ini, dan mungkin bulan-bulan sebelumnya, telah berubah wujud menjadi tiket liburan mewah untuk adik iparnya.
Brosur itu bukanlah mimpi untuk mereka berdua, melainkan sebuah rencana konkret yang dieksekusi di belakangnya. Rasa dingin yang menusuk menjalari seluruh tubuh Arini. Ia merasa dikhianati dari dua arah. Oleh adik ipar yang licik, dan oleh suaminya sendiri, pria yang seharusnya melindunginya, yang ternyata adalah seorang kaki tangan dalam penipuan ini. Bayu tidak hanya lemah, ia adalah seorang pembohong. Ia telah mencuri uang yang Arini berikan untuk ibunya, dan membiarkan Arini terus-menerus dihina karena dianggap tidak berbakti. Malam itu, di dalam kamarnya yang mewah dan dingin, Arini menangis tanpa suara. Tapi ini bukan lagi tangisan kepasrahan. Ini adalah tangisan terakhirnya. Ia tahu, perang ini tidak bisa lagi ia hadapi dengan diam dan sabar. Hari diadakannya arisan keluarga besar terasa seperti sebuah panggung sandiwara bagi Arini. Ia harus mengenakan topeng terbaiknya, topeng sang nyonya rumah yang ramah dan sempurna. Rumah megah itu sudah ia sulap menjadi tempat yang nyaman dan elegan. Bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut ruangan, aromaterapi yang menenangkan menguar di udara. Di atas meja panjang, beraneka ragam hidangan dari catering terbaik di kota tersaji dengan indah. Kali ini ia tidak memasak sendiri. Hatinya sudah terlalu lelah dan beku untuk menuangkan cinta ke dalam masakan. Biarlah uang yang berbicara, karena tampaknya hanya itu satu-satunya bahasa yang dipahami oleh keluarga suaminya. Para tamu, yang sebagian besar adalah bibi, paman, dan sepupu Bayu, mulai berdatangan. Arini menyambut mereka satu persatu dengan senyum yang terasa kaku di bibirnya. Di balik senyum itu, pikirannya masih berputar pada foto tiket pesawat Dinda. Amarah dan kekecewaan bergejolak di dalam dadanya seperti lava panas, menunggu saat yang tepat untuk meletus. Ia bergerak di antara para tamu seperti seorang aktris profesional, memastikan semua orang merasa nyaman, sambil terus mengawasi gerak-gerik Ibu Ratih. Ibu Ratih, tentu saja, sedang berada di puncak penampilannya. Mengenakan gamis brokat baru dengan perhiasan yang berkilauan, ia duduk di sofa utama, dikelilingi oleh kerabat yang menyalaminya. Ia adalah sang ratu, dan ini adalah kerajaannya. Sejak awal, ia sudah mulai melancarkan serangan-serangan kecilnya pada Arini, lontaran-lontaran sinis yang dibungkus sebagai candaan. Ketika seorang bibi memuji hidangan yang tersaji, Ibu Ratih langsung menimpali dengan suara yang cukup keras untuk didengar banyak orang. Oh, ini catering. Arini kan wanita karir, sibuk sekali di kantor, mana sempat masak. Praktis memang, tapi ya begitu, rasanya standar, tidak ada sentuhan personal seperti masakan rumahan. Arini yang sedang menuangkan minuman di dekat situ, hanya bisa menarik napas panjang. Kemudian, saat seorang sepupu mengagumi penataan interior rumah, Ibu Ratih kembali beraksi. Ia menghela napas dengan dramatis. Rumah besar begini memang bagus dilihat, tapi merawatnya bikin pusing kepala. Bayar listrik, air, dan gaji pegawainya saja sudah berapa. Untung anak saya, si Bayu, kerja keras banting tulang. Lagi-lagi, kontribusi Arini dihapus begitu saja dari narasi keluarga. Seolah-olah Arini hanya menumpang hidup di rumah itu, menikmati hasil kerja keras suaminya. Padahal kenyataannya, cicilan rumah itu dipotong langsung dari rekening gajinya setiap bulan. Arini terus mencoba bersabar. Ia meyakinkan dirinya sendiri untuk bertahan hingga acara ini selesai. Namun, takdir rupanya punya rencana lain. Pemicunya datang dari Tante Lina, adik dari almarhum ayah Bayu. Tante Lina adalah salah satu dari sedikit kerabat yang tulus menyayangi Arini. Ia melihat kerja keras dan ketulusan Arini yang tidak dilihat oleh orang lain. Sambil mengambil sepotong kue, Tante Lina menghampiri Arini dan menggenggam tangannya dengan hangat. Arini, kamu itu hebat sekali, loh. Tante lihat kamu bisa menyeimbangkan semuanya. Karir sukses, rumah sebesar ini terurus dengan baik, suami juga kamu perhatikan. Bayu itu beruntung sekali bisa dapat istri super seperti kamu. Puji Tante Lina dengan tulus. Pujian sederhana itu terasa seperti setetes air di padang gurun bagi Arini. Untuk sesaat, ia merasa dilihat dan dihargai. Namun, pujian itu ternyata adalah percikan api yang menyulut ledakan besar. Telinga Ibu Ratih yang tajam menangkap percakapan itu. Wajahnya yang semula cerah langsung berubah keruh. Ia tidak tahan mendengar menantunya dipuji, apalagi dengan perbandingan yang menyeratkan bahwa Bayu yang lebih beruntung. Baginya, itu adalah sebuah penghinaan. Dengan gerakan cepat, Ibu Ratih bangkit dari duduknya dan menghampiri mereka. Ia memotong ucapan Tante Lina dengan kasar. Hebat apanya? Beruntung dari mana? Lina, kamu ini hanya lihat dari luarnya saja. Suaranya yang meninggi langsung membungkam semua percakapan di ruangan itu. Musik latar yang lembut kini terasa mengejek. Semua mata tertuju pada mereka.
Kalian semua tidak tahu saja bagaimana menderitanya anak saya, si Bayu. Banting tulang pagi sampai malam, tapi tidak pernah dihargai di rumahnya sendiri. Hartanya habis hanya untuk membiayai gaya hidup istrinya yang selangit. Tuduh Ibu Ratih dengan napas terengah-engah. Bayu, yang melihat situasi semakin memanas, mencoba menenangkan ibunya. Ibu, sudah, Bu. Ada banyak tamu, tidak enak didengar orang, bisiknya sambil memegang lengan ibunya. Namun, Ibu Ratih menepis tangan anaknya dengan kasar. Amarahnya sudah sampai di ubun-ubun, ia tidak bisa lagi dikendalikan. Ia merasa citranya sebagai ibu yang memiliki anak-anak sukses sedang terancam oleh pujian untuk Arini. Ia harus merebut kembali panggung itu. Diam kamu, Bayu. Biar semua orang di sini tahu. Teriaknya, suaranya menggema di seluruh ruangan yang kini sunyi senyap. Ia memutar tubuhnya, menatap lurus ke arah Arini yang berdiri mematung. Dengan jari telunjuk yang gemetar karena amarah, ia menunjuk tepat di wajah menantunya. Wajahnya merah padam, matanya menyala-nyala penuh kebencian. Kamu itu, serunya, setiap kata diucapkan dengan penekanan yang brutal. Kamu itu nggak tahu diri, nggak sebaik adik iparmu. Kamu cuma jadi beban keluarga saja. Kalimat itu, kalimat pamungkas yang menjadi puncak dari semua penghinaan yang pernah diterima Arini selama 5 tahun, akhirnya terucap. Kalimat itu melayang di udara, menghantam Arini dengan kekuatan sebuah godam. Seketika, dunia di sekeliling Arini terasa melambat. Ia bisa melihat dengan jelas wajah-wajah kaget para kerabat. Ia melihat mulut Tante Lina yang ternganga. Ia melihat wajah pucat pasi suaminya yang tak berdaya. Ia melihat kilat kepanikan di mata Dinda, yang mungkin tidak menyangka ibunya akan sejauh ini di depan umum. Namun, di tengah semua itu, Arini tidak merasakan sakit seperti biasanya. Sesuatu yang lain telah mengambil alih. Sesuatu yang dingin, tenang, dan sangat berbahaya. Gumpalan amarah yang selama ini ia tekan, rasa sakit yang ia telan, dan kekecewaan yang ia pendam, semuanya melebur menjadi satu, membentuk sebuah kekuatan baru di dalam dirinya. Bendungan kesabarannya telah jebol. Ia mengangkat dagunya perlahan, menatap lurus ke mata ibu mertuanya. Senyum tipis yang mengerikan tersungging di bibirnya. Gunung es itu akhirnya menunjukkan puncaknya, dan semua orang di ruangan itu akan merasakan betapa dingin dan tajamnya bagian yang selama ini tersembunyi di bawah permukaan. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang keluarga itu. Kalimat terakhir Ibu Ratih yang penuh racun terasa menggantung di udara, berputar-putar di atas kepala setiap tamu yang kini membeku di tempatnya masing-masing. Suara denting sendok yang tak sengaja jatuh ke piring terdengar, seperti sebuah ledakan. Semua mata tertuju pada Arini, menunggunya hancur. Mereka menunggu air mata, isak tangis, atau mungkin sebuah pembelaan yang panik dan terbata-bata. Namun, apa yang mereka saksikan selanjutnya di luar dugaan semua orang. Arini tidak menangis. Ia tidak gemetar. Ia justru berdiri lebih tegak, seolah-olah hinaan itu bukanlah godam yang menghancurkannya, melainkan sebuah tempaan api yang justru membuatnya semakin kokoh. Sesuatu di dalam dirinya telah bergeser. Lapisan kesabaran yang telah ia bangun selama 5 tahun kini telah retak dan pecah, menampakkan inti baja yang selama ini tersembunyi. Ia membiarkan keheningan itu berlangsung beberapa detik lebih lama, membiarkan setiap orang merasakan kecanggungan yang menyiksa dari tuduhan mertuanya. Kemudian, sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat dan tanpa kehangatan sedikitpun, tersungging di bibirnya. Senyum itu membuat wajahnya yang cantik tampak asing dan berbahaya. Beban keluarga, Bu? Tanyanya, suaranya terdengar sangat tenang, jernih, dan mematikan. Nada suaranya yang datar dan terkendali justru terdengar lebih mengancam daripada teriakan manapun. Ia menatap lurus ke mata Ibu Ratih, tidak lagi dengan tatapan memohon seorang menantu, melainkan tatapan seorang lawan yang setara. Adik iparku, Dinda, memang jauh lebih baik dari saya. Saya setuju, lanjutnya, membuat semua orang semakin bingung. Dinda, yang tadinya merasa di atas angin, kini merasakan firasat buruk. Ibu Ratih mengerutkan keningnya, tidak mengerti arah pembicaraan ini. Ia mengira Arini akan menyerah dan meminta maaf. Kalau begitu, Arini melanjutkan, jeda di setiap katanya terasa begitu signifikan. Pernyataan ibu barusan sangat mempermudah segalanya. Ia mengalihkan pandangannya sejenak, menyapu seluruh ruangan, memastikan ia memiliki perhatian penuh dari setiap orang yang hadir. Matanya kemudian kembali terkunci pada Ibu Ratih. Dan saat itulah, bom waktu yang telah ia simpan selama bertahun-tahun akhirnya ia ledakan. Baiklah. Mulai bulan depan, karena saya ini hanya beban dan tidak sebaik Dinda, suruh saja Dinda, anak kesayangan ibu yang paling berbakti itu, yang melanjutkan pembayaran sisa cicilan rumah mewah ini.
Kalimat pertama itu langsung menimbulkan gumaman kaget dari para tamu. Cicilan? Bukankah Bayu yang membayar? Suruh dia juga yang menyediakan semua fasilitas yang ibu nikmati setiap hari. Mobil beserta supir pribadi yang siap mengantar ibu kemana saja. Dan tentu saja, di sini Arini berhenti sejenak, membiarkan kata-kata terakhirnya memiliki dampak maksimal. Suruh Dinda juga yang memberikan uang bulanan untuk ibu. Ledakan itu sempurna. Ruangan yang tadi senyap kini dipenuhi bisikan-bisikan terkejut. Wajah Bayu yang sedari tadi pucat kini berubah menjadi seputih kertas. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia menatap Arini dengan tatapan tak percaya, seolah baru pertama kali melihat wanita yang telah ia nikahi selama 5 tahun itu. Dinda tampak seperti orang yang baru saja disambar petir di siang bolong. Kepanikannya tidak bisa lagi ia sembunyikan. Namun, Ibu Ratih, yang egonya setinggi gunung, merasa ini adalah sebuah gertakan. Sebuah kebohongan putus asa dari seorang menantu yang sudah terpojok. Bagaimana mungkin Arini yang ia anggap hanya menumpang hidup bisa berbicara soal cicilan rumah dan uang bulanan? Ini adalah sebuah penghinaan terhadap statusnya. Kemarahannya yang tadi sedikit mereda kini berkobar lagi, jauh lebih besar dari sebelumnya. Ia tertawa. Bukan tawa geli, melainkan tawa yang keras, tajam, dan penuh penghinaan. Tawa itu membelah udara, berusaha meruntuhkan sisa-sisa keberanian Arini. "Hah? Kamu sudah gila ya?" hardiknya dengan suara melengking. "Setelah mempermalukan dirimu sendiri, sekarang kamu mulai mengarang cerita untuk menutupi rasa malumu? Sungguh tidak punya urat malu." Ibu Ratih mengambil napas, mempersiapkan serangan pamungkasnya untuk menghabisi Arini di depan semua orang. Ia ingin semua kerabatnya melihat betapa tidak warasnya istri pilihan anaknya ini. Dengan suara yang ia keraskan agar terdengar sampai ke sudut ruangan, ia berteriak, "Uang apa? Halu kamu? Kami tak pernah menerima sepeser pun uang darimu. Jangan mengada-ada kamu." Tuduhan balik itu begitu kuat dan penuh keyakinan. Ibu Ratih benar-benar percaya dengan apa yang ia katakan, karena sejauh yang ia tahu, ia memang tidak pernah menerima uang langsung dari Arini. Di matanya, Arini kini terlihat seperti seorang pembohong besar yang menyedihkan. Atmosfer di ruangan itu kembali berubah. Keraguan mulai muncul di wajah para kerabat. Beberapa dari mereka kini menatap Arini dengan pandangan kasihan, seolah ia adalah wanita malang yang kehilangan akal sehatnya karena terlalu tertekan. Siapa yang harus mereka percaya? Seorang ibu yang terlihat begitu tulus dan marah? Atau seorang menantu yang tiba-tiba melontarkan klaim yang begitu fantastis? Bayu memejamkan matanya, berharap bisa menghilang dari muka bumi. Ia tahu kebenarannya, atau setidaknya sebagian dari kebenaran itu, dan ia terlalu pengecut untuk angkat bicara. Arini kini berdiri sendirian di tengah ruangan, dikepung oleh tatapan yang menghakimi. Ia telah melemparkan bomnya, namun lawannya berhasil membalikan ledakan itu ke arahnya. Ia kini dicap sebagai pembohong, orang gila, seorang pendusta di depan seluruh keluarga besarnya. Ia tampak sudah kalah telak. Namun, jika mereka melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa senyum tipis yang mengerikan itu belum hilang dari wajah Arini. Ia sama sekali belum selesai. Menghadapi tuduhan sebagai seorang pembohong dan orang gila, Arini tidak menunjukkan kepanikan sedikitpun. Reaksinya sungguh di luar nalar. Ia tidak membantah, tidak meninggikan suara, apalagi menangis. Ia hanya mengangguk perlahan, seolah-olah jawaban dari ibu mertuanya adalah sesuatu yang sudah ia duga. Tidak pernah menerima sepeser pun. "Ya, Bu? Baiklah," ucapnya dengan nada yang sama tenangnya, seolah sedang mengonfirmasi sebuah pesanan di restoran. Ketenangannya yang luar biasa ini justru menciptakan aura yang menegangkan. Para tamu yang tadinya berbisik-bisik ini kembali terdiam, merasakan bahwa babak selanjutnya dari drama keluarga ini akan segera dimulai. Dengan gerakan yang anggun dan tanpa tergesa-gesa, Arini berjalan melewati meja kopi yang penuh dengan cangkir dan piring kue, menuju ke arah dinding tempat televisi pintar berukuran 65 inci terpasang. Setiap langkahnya terasa mantap dan penuh tujuan. Ia mengambil ponsel dari dalam saku blusnya. Bayu, yang melihat pergerakan istrinya, merasakan gelombang kepanikan yang hebat. "Arini, sudah, cukup. Jangan perpanjang masalah ini. Kita bicarakan baik-baik nanti," bisiknya, mencoba meraih lengan Arini. Namun, Arini menepis tangan suaminya dengan lembut tapi tegas, tanpa sedikitpun mengalihkan pandangannya dari layar televisi. Tatapannya dingin dan fokus, seolah Bayu dan semua orang di ruangan itu tidak ada lagi. Dunia Arini kini hanya berisi dirinya, ponsel di tangannya, dan sebuah kebenaran yang akan segera ia ungkap. Jari lentiknya dengan cepat menari di atas layar ponsel. Sebuah ikon kecil untuk screen mirroring ia sentuh. Terdengar bunyi,
Bip, pelan saat ponselnya berhasil terhubung dengan televisi. Seketika, layar televisi yang tadinya menampilkan gambar pemandangan yang indah, kini berubah menjadi duplikat persis dari layar ponsel Arini. Tampilan antarmuka ponselnya terpampang besar, untuk dilihat oleh semua orang. Keheningan di ruangan itu semakin pekat, hanya dipecah oleh suara napas yang tertahan. Dengan ketenangan seorang ahli bedah yang akan melakukan operasi penting, Arini membuka salah satu aplikasi di ponselnya. Sebuah logo bank berwarna biru muncul di layar televisi, diikuti dengan halaman login. Ia memasukkan kata sandinya dengan jari-jarinya yang tidak gemetar sama sekali. Halaman utama aplikasi mobile bankingnya terbuka, menampilkan saldo yang nominalnya membuat beberapa tamu menelan ludah. Namun bukan itu yang menjadi tujuannya. Ia masuk ke menu, riwayat transaksi. Jantung Dinda terasa seperti akan melompat keluar dari dadanya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran di pelipisnya. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa seperti terpaku di lantai. Arini mengatur rentang tanggal pencarian. Ia tidak memilih sebulan atau 2 bulan terakhir. Ia memilih tanggal paling jauh yang bisa dijangkau oleh sistem, 3 tahun yang lalu, hingga hari ini. Setelah menekan tombol cari, sebuah daftar panjang yang seolah tak berujung langsung muncul di layar. Arini tidak berkata apa-apa. Ia membiarkan data yang berbicara. Di layar raksasa itu, terpampang dengan jelas sebuah pola transaksi yang berulang setiap awal bulan, tanpa pernah putus. Kolom, tanggal, jumlah, nama penerima, dan keterangan tersaji bagai sebuah dakwaan digital. Jumlah uang yang ditransfer setiap bulannya sangat besar, sebuah nominal yang mustahil untuk diabaikan. Para kerabat mencondongkan tubuh mereka ke depan, mata mereka menyipit, mencoba membaca tulisan yang tertera di layar. Dan kemudian, mereka melihatnya. Nama penerima di setiap transaksi itu bukanlah Ibu Ratih. Nama yang tertera di sana, berulang-ulang seperti kaset rusak, adalah Dinda Prameswari. Bukan hanya itu, kolom keterangan di setiap transaksi seolah menjadi penegas niat dari si pengirim. Tertulis dengan jelas, uang bulanan ibu, titipan untuk mama, belanja bulanan Ibu Ratih. Arini tidak berhenti. Dengan ibu jarinya, ia menggulir layar itu ke bawah. Perlahan, namun tanpa henti. Bulan demi bulan, tahun demi tahun. Jejak digital kebohongannya terpampang nyata. Januari, Februari, Maret, April. Terus bergulir. Total dana yang telah ia kirimkan, yang terakumulasi di bagian bawah layar, menunjukkan angka miliaran rupiah. Suara gasps dan desahan kaget kini terdengar lebih keras dan serempak di seluruh ruangan. Bisikan-bisikan berubah menjadi gumaman tak percaya. Ya Tuhan, itu kan nama Dinda? Lihat keterangannya, untuk Ibu Ratih. Jadi selama ini, tatapan semua orang kini beralih. Tidak ada lagi yang menatap Arini. Sorotan lampu panggung yang tadinya menyorotnya dengan kejam, kini berbalik arah dengan kekuatan 100 kali lipat, menyorot langsung ke wajah Dinda yang sudah pucat seperti mayat. Ibu Ratih menatap layar televisi dengan mata terbelalak, mulutnya sedikit terbuka. Ia membaca nama anak perempuannya berulang kali, lalu membaca keterangan, untuk ibu, di sampingnya. Otaknya yang dipenuhi prasangka kini dipaksa untuk memproses sebuah kebenaran yang brutal. Kebingungan, ketidakpercayaan, dan sebersit kengerian mulai merayap di wajahnya. Ia menatap Dinda, lalu ke layar, lalu kembali ke Dinda, mencari jawaban. Bayu adalah orang yang paling terguncang. Ia menatap adiknya dengan pandangan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Rasa sayang seorang kakak telah lenyap, digantikan oleh amarah dan rasa jijik karena merasa dikhianati. Ia akhirnya mengerti semuanya. Amplop-amplop coklat itu. Alasan, praktis, yang selalu Dinda dan ia gunakan. Liburan Dinda ke Eropa. Tas tangan mewah itu. Semuanya adalah kepingan puzzle yang kini tersusun sempurna, membentuk sebuah gambar penipuan yang menjijikan. Dengan tangan gemetar karena marah, Bayu maju selangkah mendekati adiknya. Suaranya rendah, serak, dan penuh ancaman. Dinda, apa ini? Dinda hanya bisa menggelengkan kepalanya, air matanya mulai mengalir. Aku, itu. Mas Bayu, aku bisa jelaskan. Ucapnya terbata-bata, namun tidak ada penjelasan yang bisa membenarkan bukti yang terpampang begitu jelas di layar televisi. Bayu tidak memberinya kesempatan. Amarahnya yang telah terpendam karena rasa malunya sendiri kini meledak. Uang yang setiap bulan Mas titipkan ke kamu, uang dari Arini untuk ibu, kemana perginya? Dinda, bentaknya, suaranya yang biasanya lembut kini berubah menjadi sebuah raungan. Jawab. Teriakan terakhirnya menggema, memecahkan keheningan,
dan menjadi tanda bahwa babak baru yang lebih menyakitkan akan segera dimulai. Raungan Bayu yang penuh amarah menggema di ruangan yang sunyi senyap, sebuah ledakan emosi dari pria yang selama ini hanya dikenal dengan kelemah lembutannya. Semua orang menahan napas. Dinda, yang kini menjadi pusat perhatian, gemetar hebat di bawah tatapan menghakimi dari kakaknya dan seluruh keluarga. Air matanya mengalir deras, namun kali ini, air mata itu tidak lagi menimbulkan simpati. Ia terpojok, terperangkap oleh jejak digitalnya sendiri yang terpampang besar di layar televisi. Dalam kepanikannya, ia mencoba memainkan kartu terakhirnya, kartu korban. "Mas, ibu, ini semua salah paham," isaknya, suaranya parau dan putus-putus. "Uangnya memang aku terima dari Mas Bayu. Tapi uang itu selalu aku berikan semua ke ibu secara tunai. Setiap bulan, Mbak Arini pasti salah paham. Aku tidak mungkin melakukan itu." Dalihnya begitu lemah, sebuah kebohongan yang rapuh di hadapan bukti yang begitu kokoh. Ia menatap ibunya, memohon perlindungan yang selama ini selalu ia dapatkan. Ibu Ratih, yang masih linglung, tampak ingin sekali mempercayai putri kesayangannya itu. Ia ingin percaya bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman besar. Namun, Arini tidak memberikan jeda bagi kebohongan itu untuk bisa bernapas. Ia bahkan tidak perlu membantah dengan kata-kata. Dengan ketenangan yang membekukan, ia berkata, "Tunai? Benarkah, Dinda?" Pertanyaan itu dilontarkan dengan nada ringan, namun syarat dengan ancaman. Sebelum Dinda bisa menjawab, Arini sudah menggeser jarinya di layar ponsel. Seketika, tampilan di televisi berubah. Aplikasi mobile banking kini telah berganti dengan galeri media sosial Dinda. Arini telah mempersiapkan ini. Ia telah mengumpulkan semua bukti, menyusunnya menjadi sebuah presentasi bisu yang akan menghancurkan Dinda sepenuhnya. Di layar kini terpampang sebuah kolase foto yang telah diatur dengan rapi. Di sebelah kiri adalah foto Dinda yang sedang berpose di sebuah butik mewah, menenteng sebuah tas tangan baru yang harganya puluhan juta. Di sebelah kanan adalah tangkapan layar dari riwayat transfer Arini. Arini, yang kini bertindak sebagai jaksa penuntut, menjelaskan dengan suara yang datar dan jelas. Tas ini, Dinda unggah di media sosialnya pada tanggal 3 Maret. "Transfer dari saya untuk uang bulanan ibu, masuk rekeningmu pada tanggal 1 Maret. Apa ini juga kebetulan?" Dinda hanya bisa menggeleng, mulutnya terkatup rapat. Arini menggeser layar lagi. Foto berikutnya adalah Dinda yang sedang makan malam di sebuah restoran hotel bintang 5, dengan hidangan mahal tersaji di depannya. Di sampingnya, bukti transfer untuk bulan April. "Makan malam mewah ini, kau pamerkan tanggal 2 April. Tepat 1 hari setelah uang dari saya masuk ke rekeningmu. Apa ini juga dibayar tunai dengan uang untuk ibu?" Setiap pertanyaan Arini seperti sebuah paku yang ditancapkan ke peti mati kebohongan Dinda. Ia terus menggulir. Foto liburan ke Bali, jam tangan baru, perawatan di klinik kecantikan ternama. Semuanya bersanding rapi dengan tanggal transfer yang mendahuluinya. Puncaknya, Arini menampilkan kembali foto tiket pesawat ke Eropa yang menjadi pemicu semua ini. "Dan tiket ke Eropa ini, Dinda, hadiah dari kakak tersayang. Apakah ibu juga kau beri uang tunai untuk membeli tiket ini?" Bayu, yang melihat semua bukti itu terpampang nyata, tak bisa lagi menahan amarahnya. Wajahnya merah padam. "Cukup, Dinda. Cukup semua kebohonganmu," teriaknya, maju selangkah seolah hendak menerkam adiknya sendiri. Tekanan itu akhirnya terlalu berat untuk ditanggung. Di bawah tatapan marah kakaknya, tatapan kecewa kerabatnya, dan tatapan ngeri ibunya, pertahanan Dinda pun runtuh total. Ia ambruk ke lantai, menangis meraung-raung dengan histeris. Bukan lagi tangisan manipulatif, melainkan tangisan seorang terdakwa yang sudah tidak punya tempat untuk lari. Di sela-sela isak tangisnya yang memilukan, pengakuan itu pun mulai mengalir keluar, kata demi kata, membeberkan semua kebusukannya. "Cukup, hentikan iya, aku mengaku," jeritnya. "Aku yang mengambil semua uangnya. Aku tidak pernah memberikannya pada ibu." Pengakuan pertama itu membuat Ibu Ratih tersentak hebat, seolah baru saja ditampar. "Awalnya hanya sedikit," lanjut Dinda, suaranya kini bercampur dengan ingus dan air mata. "Aku hanya meminjam sedikit untuk membeli baju baru. Tapi tidak ada yang tahu. Jadi bulan berikutnya aku mengambil lebih banyak. Untuk tas, untuk makan-makan. Lama-lama menjadi kebiasaan. Aku suka dipuji teman-temanku, aku suka terlihat sukses dan kaya raya." Ia mengangkat wajahnya yang basah, menatap ibunya dengan pandangan putus asa. Dan kemudian, ia mengucapkan bagian terkeji dari pengakuannya,
bagian yang membuktikan betapa hitam hatinya. Aku harus membuat ibu benci sama Mbak Arini, bisiknya lirih, namun terdengar jelas di ruangan yang senyap itu. Aku tahu, kalau ibu sampai tahu Mbak Arini itu baik dan selalu memberimu uang yang begitu banyak, ibu pasti akan lebih sayang padanya daripada padaku. Aku tidak mau kehilangan posisi sebagai anak kesayangan ibu. Kalimat itu menghantam Ibu Ratih lebih keras dari apapun. Jadi, ini bukan hanya soal keserakahan, ini adalah sebuah sabotase yang terencana. Jadi aku bilang ke ibu kalau Mbak Arini itu pelit, sombong, dan tidak pernah peduli sama ibu. Aku yang bilang kalau Mbak Arini cuma bisa menghabiskan uang Mas Bayu. Aku yang mengarang semua cerita buruk tentangnya, supaya ibu semakin membencinya dan tidak akan pernah bertanya apapun padanya. Aku jahat, aku iri padanya. Pengakuan itu selesai. Ular itu telah menunjukkan wujud aslinya. Bagi Ibu Ratih, pengakuan terakhir itu adalah vonis mati bagi hatinya. Bukan lagi soal uang yang hilang. Bukan lagi soal dibohongi. Ini adalah kesadaran yang menghancurkan bahwa ia telah menjadi alat kejahatan bagi anaknya sendiri. Ia telah memuja seekor ular berbisa, sambil setiap hari meludahi dan menyiksa seorang malaikat yang tulus melayaninya. Semua hinaan yang pernah ia lontarkan pada Arini kini berbalik, dan menghantamnya ribuan kali lebih keras. Beban keluarga, tidak tulus, pamer, tidak sebaik Dinda. Kata-kata beracunnya sendiri kini membakarnya dari dalam. Ia melihat kembali wajah Arini, menantunya yang berdiri tegak dengan tenang, dan untuk pertama kalinya, ia melihat ketulusan dan rasa sakit yang dalam di mata wanita itu. Rasa bersalah yang luar biasa, penyesalan yang tak terhingga, dan rasa malu karena kebodohannya sendiri, semuanya datang menerjangnya dalam satu waktu. Dadanya terasa sesak, seolah ada tangan raksasa yang meremukkan jantungnya. Pandangannya mulai kabur, suara-suara di sekitarnya meredam. Ia memegang dadanya yang sakit, dan dengan erangan pelan, matanya berputar ke atas. Tubuhnya limbung dan ambruk ke lantai, tak sadarkan diri. "Ibu!" teriak Bayu dan Dinda hampir bersamaan. Kepanikan dan kekacauan pun meledak di rumah yang telah terbelah itu. Kolapsnya Ibu Ratih seketika mengubah acara arisan keluarga menjadi medan kekacauan. Para tamu yang tadinya hanya menjadi penonton, kini ikut panik. Beberapa bibi berteriak, sementara para paman berusaha mendekat untuk memberi pertolongan. Di tengah keributan itu, Arini tetap diam di tempatnya, mengamati semua drama itu dengan tatapan yang dingin dan kosong. Pesta yang ia siapkan dengan sempurna kini berakhir menjadi sebuah tragedi keluarga. Dan anehnya, ia tidak merasakan apa-apa selain kelegaan yang hampa. Bayu, dengan wajah panik, segera mengangkat tubuh ibunya dibantu oleh beberapa sepupu laki-laki dan membawanya ke kamar tidur utama. Dinda mengikuti dari belakang sambil terus menangis histeris. Namun tangisannya kini tidak mendapat simpati dari siapapun. Para tamu, merasa suasana sudah tidak lagi kondusif, mulai pamit satu persatu, meninggalkan rumah itu dengan membawa gosip terpanas yang akan mereka bicarakan selama berbulan-bulan. Tante Lina adalah orang terakhir yang pergi. Sebelum melangkah keluar, ia berhenti sejenak di depan Arini, menepuk pundaknya dengan lembut dan memberinya tatapan penuh pengertian. "Kamu wanita yang kuat," bisiknya, sebelum akhirnya benar-benar pergi. Setelah diberi minyak angin dan ditepuk-tepuk pipinya, Ibu Ratih akhirnya siuman. Ia tidak pingsan lama, hanya syok berat. Ketika matanya terbuka, hal pertama yang ia lihat adalah langit-langit kamarnya yang tinggi, kemudian wajah-wajah cemas dari sisa-sisa anggota keluarga yang mengelilinginya. Ia lalu melihat Dinda, dan seketika itu juga semua ingatan mengerikan tadi kembali menghantamnya. Ia memalingkan wajahnya, menolak untuk menatap anak perempuannya. Keheningan di kamar itu terasa berat dan menyesakan. Tak ada yang berani memulai pembicaraan. Akhirnya, Pak De Budi, kakak tertua dari almarhum ayah Bayu, yang sedari tadi hanya diam mengamati, angkat bicara. Suaranya berat dan penuh wibawa. "Dinda, semua yang kami dengar tadi itu benar?" tanyanya, tanpa basa-basi. Dinda hanya bisa mengangguk lemah di sela isak tangisnya. "Aku minta maaf, Pak De, aku minta maaf." "Permintaan maafmu tidak ada artinya sekarang," bentak Pak De Budi. "Kamu tidak hanya mencuri, tapi kamu sudah menghancurkan keluargamu sendiri. Kamu mengadu domba ibumu dengan kakak iparmu. Kamu keterlaluan." Bayu, yang sejak tadi hanya diam di sisi ranjang ibunya, akhirnya berdiri. Wajahnya keras dan tatapannya dingin saat menatap adiknya. "Mulai hari ini, jangan pernah kamu injakan kakimu di rumah ini lagi sebelum kamu memperbaiki semua kesalahanmu," katanya dengan suara datar. "Semua fasilitas dari Mas, kartu kredit, mobil, semuanya Mas cabut. Kamu cari uang sendiri, dan kembalikan setiap sen yang sudah kamu curi dari Arini."
Keputusan itu final. Dinda terperangah, tidak percaya kakaknya yang selama ini selalu memanjakannya bisa bersikap sekejam ini. Ia mencoba meraih tangan Bayu. Mas, jangan, mas aku harus tinggal di mana? Bayu menepis tangannya dengan kasar. Itu bukan lagi urusanku. Setelah badai di kamar Ibu Rati sedikit mereda dan Dinda diantar keluar rumah oleh Pak De Budi, Bayu akhirnya mencari Arini. Ia menemukan istrinya di kamar mereka. Pemandangan yang ia lihat membuat jantungnya terasa seperti direnggut paksa. Arini sedang memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam sebuah koper kecil. Bukan dengan gerakan panik atau marah, melainkan dengan gerakan yang tenang dan teratur. Ketenangan itulah yang paling menakutkan bagi Bayu. Ia bergegas menghampiri Arini, tubuhnya bergetar. Arini, sayang kamu mau kemana? Tanyanya dengan suara serak. Arini tidak berhenti dari kegiatannya. Aku butuh waktu sendiri, jawabnya singkat, tanpa menoleh. Bayu tidak tahan lagi. Ia menjatuhkan dirinya berlutut di depan Arini, memeluk kakinya dengan erat. Air mata penyesalan yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. Aku mohon, Arini. Jangan tinggalkan aku. Isaknya, wajahnya terbenam di kaki istrinya. Aku salah. Aku tahu aku salah besar. Aku suami yang tidak berguna. Aku buta, aku tuli, aku pengecut. Aku membiarkanmu disakiti selama bertahun-tahun di bawah atap rumahku sendiri. Aku minta maaf, aku minta maaf. Permintaan maaf itu terdengar begitu tulus. Sebuah pengakuan dosa dari seorang pria yang akhirnya menyadari semua kesalahannya. Namun, bagi Arini, semua itu sudah terlambat. Hatinya sudah terlalu beku untuk bisa tersentuh oleh air mata itu. Ia berhenti berkemas dan menatap suaminya yang bersimpuh di kakinya dengan pandangan kosong. Kesempatan? Ulang Arini, suaranya terdengar datar tanpa emosi. Selama 5 tahun aku menikah denganmu, aku memberimu kesempatan setiap hari, Mas. Setiap kali ibumu menghinaku di depanmu dan kamu hanya diam, itu adalah kesempatan. Setiap kali aku memberimu amplop coklat itu dengan harapan kamu akan jujur, itu adalah kesempatan. Setiap kali aku menangis sendirian di kamar ini dan kamu pura-pura tidak tahu, itu juga kesempatan. Tapi tidak pernah sekalipun kamu mengambilnya. Kesempatanmu sudah habis. Arini menarik kakinya dari pelukan Bayu dan melanjutkan kegiatannya, menutup resleting kopernya. Suara resleting itu terdengar seperti lonceng kematian bagi pernikahan mereka. Aku butuh waktu untuk berpikir, katanya sambil mengangkat koper itu. Ia menatap Bayu, yang masih terduduk lemas di lantai. Aku butuh waktu untuk mencari tahu apakah pernikahan ini masih bisa diselamatkan, atau apakah aku selama ini juga hanya sebuah fasilitas bagimu, sama seperti rumah dan mobil ini. Kalimat terakhir itu adalah belati terakhir yang ia tancapkan di hati Bayu. Tanpa menunggu jawaban, Arini berjalan melewatinya, menarik kopernya keluar dari kamar. Bayu hanya bisa menatap punggung istrinya yang menjauh. Ia terlalu hancur untuk bisa bergerak atau berteriak mencegahnya. Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara pintu depan terbuka, lalu tertutup dengan bunyi, klik, yang pelan namun final. Suara itu menandakan kepergian Arini, dan mungkin, akhir dari segalanya. Ia kini sendirian di dalam rumah megah yang terasa seperti sebuah makam yang dingin dan kosong, meratapi puing-puing keluarga dan pernikahan yang telah ia hancurkan dengan kelemahannya sendiri. Arini tidak kembali ke rumah orang tuanya. Ia tidak ingin membebani mereka dengan kesedihannya, atau membuat mereka khawatir. Sebaliknya, ia menyewa sebuah unit apartemen mewah di jantung kota, sebuah benteng kesunyian dengan pemandangan kerlip lampu kota yang tak berujung. Disinilah, di ketinggian, ia merasa bisa bernapas. Ia mematikan dering ponselnya, hanya mengizinkan panggilan dari asisten pribadinya di kantor. Ia membutuhkan ruang dan waktu, dua kemewahan yang tidak pernah benar-benar ia miliki selama ini. Ia tidak menangis. Fase itu sudah lewat. Kini ia berada dalam kondisi introspeksi yang dingin. Ia menelusuri kembali pernikahannya, menganalisis setiap kejadian, setiap kata yang tak terucap, setiap kelalaian. Ia sedang memutuskan, bukan sebagai korban yang terluka, melainkan sebagai seorang direktur utama yang sedang mengevaluasi aset yang merugi. Apakah pernikahan ini masih layak untuk diselamatkan? Sementara Arini membangun kembali benteng pertahanan dirinya, dunia yang ditinggalkannya sedang runtuh berkeping-keping. Karma bekerja dengan cepat dan tanpa ampun. Bagi Dinda, kejatuhannya begitu terjal dan menyakitkan. Dibuang oleh kakaknya sendiri, ia terpaksa keluar dari zona nyamannya. Ia harus menyewa sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota yang pengap, sebuah antitesis dari kamar mewahnya yang dulu. Tanpa akses ke kartu kredit dan uang dari Bayu, dunianya yang gemerlap seketika padam. Ia terpaksa menjual satu persatu hartanya yang paling berharga. Tas desainer,
jam tangan mewah, bahkan mobil cicilan yang diam-diam dibayari Bayu, semuanya harus ia lepaskan dengan harga murah untuk menyambung hidup. Kejatuhan finansial itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kejatuhan sosialnya. Berita tentang insiden di acara arisan menyebar seperti api di kalangan kerabat dan teman-temannya. Ia yang dulu dipuja sebagai sosialita muda yang sukses, kini menjadi bahan gunjingan. Ia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah kafe. Setiap hari, ia harus menahan malu saat melayani pelanggan, beberapa di antaranya adalah orang-orang yang dulu memandangnya dengan iri. Setiap piring kotor yang ia angkat dan setiap lantai yang ia pel terasa seperti cicilan pertama dari hutang karmanya yang tak ternilai. Di rumah besar yang kini terasa hampa, Ibu Ratih menjalani hukumannya sendiri. Penjaranya bukanlah jeruji besi, melainkan kesunyian dan penyesalan yang tak berkesudahan. Setiap sudut rumah meneriakkan nama Arini. Dapur yang dulu selalu wangi masakan lezat kini dingin. Taman yang dulu terawat indah kini tampak sedikit layu. Tidak ada lagi menantu yang dengan sabar mengingatkannya minum obat, atau memijat kakinya yang pegal di malam hari. Ia kini hidup dalam keterasingan. Bayu jarang berbicara padanya, dan saat berbicara pun, nada suaranya datar dan dingin. Para asisten rumah tangga melayaninya karena tugas, bukan karena rasa hormat. Ia mencoba menelepon Arini berkali-kali, hanya untuk mendapati panggilannya tidak pernah tersambung. Ia mengirim pesan teks berisi permohonan maaf yang panjang, namun hanya ada centang 2 berwarna abu-abu, tak pernah biru. Ia terkurung dalam istana megah, sendirian dengan hantu dari kata-katanya yang kejam. Di tengah kehancuran itu, Bayu akhirnya menemukan tujuan. Dihantam oleh rasa bersalah dan ketakutan akan kehilangan Arini selamanya, ia memutuskan untuk berhenti menjadi pria lemah. Ia berubah menjadi seorang eksekutor. Pertama, ia mendatangi Dinda di tempat kerjanya, bukan untuk menghibur, melainkan untuk menyodorkan sebuah surat perjanjian utang yang dibuat oleh pengacara. Di atas materai, Dinda dipaksa mengakui utangnya kepada Arini dan menyetujui skema pembayaran dengan memotong gajinya setiap bulan. Kedua, ia melakukan percakapan paling sulit dalam hidupnya dengan sang ibu. Ia mengatakan dengan tegas bahwa jika ada harapan Arini mau kembali, Ibu Ratih harus menerima posisinya sebagai orang tua, bukan lagi sebagai penguasa dalam rumah tangganya. Batasan-batasan yang jelas kini ia tegakkan. Ketiga, dan yang terpenting, ia mulai mencari bantuan profesional. Ia mendaftar untuk sesi konseling, mencoba memahami mengapa ia menjadi begitu pasif dan bagaimana cara menjadi seorang suami dan pemimpin yang sesungguhnya. Ia tidak lagi meneror Arini dengan telepon atau pesan. Ia hanya mengirim satu pesan singkat yang tulus. Arini, aku tidak akan mengganggumu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sedang berusaha menjadi pria yang pantas untukmu. Aku akan menunggumu, berapa lama pun itu. Sebulan berlalu. Arini mulai menemukan kembali keseimbangannya. Ia fokus pada pekerjaannya, meraih beberapa pencapaian baru yang gemilang. Ia merasa utuh dengan dirinya sendiri. Suatu sore, seorang kurir mengantarkan sebuah amplop coklat tebal ke unit apartemennya. Pengirimnya adalah sebuah kantor notaris ternama. Dengan perasaan heran, Arini membukanya. Di dalamnya, ada 2 benda. Yang pertama adalah sepucuk surat yang ditulis tangan di atas beberapa lembar kertas. Tulisan tangannya sedikit gemetar, ia langsung mengenalinya sebagai tulisan tangan Ibu Ratih. Surat itu tidak berisi pembelaan diri atau permintaan untuk dikasihani. Itu adalah sebuah pengakuan dosa yang ditulis dengan kerendahan hati yang total. Ibu Ratih mengakui rasa iri dan ketidakamanannya melihat kesuksesan Arini. Ia mengakui kebodohannya karena telah dibutakan oleh Dinda. Ia menulis betapa ia kini merindukan semua perhatian kecil Arini yang dulu selalu ia remehkan. Surat itu diakhiri dengan kalimat, "Ibu tidak berani meminta maafmu, Arini. Ibu hanya ingin kamu tahu bahwa ibu sangat menyesal. Ibu berdoa untuk kebahagiaanmu, dengan atau tanpa Bayu." Arini merasakan matanya sedikit panas saat membaca baris terakhir itu. Benda kedua di dalam amplop itulah yang membuatnya benar-benar terperangah. Itu adalah sebuah dokumen resmi yang masih baru. Di bagian atasnya tertulis dengan huruf kapital, sertifikat hak milik. Itu adalah sertifikat rumah yang selama ini mereka tinggali. Arini membaca detailnya dengan jantung berdebar. Nama pemilik sebelumnya, Bayu Pratama, telah dicoret. Nama pemilik yang baru kini tertera dengan jelas, tunggal dan tak terbantahkan, Arini Setianingrum. Mereka telah menyerahkan rumah itu sepenuhnya padanya. Bukan lagi atas nama bersama, melainkan miliknya seorang. Ini bukan sekadar permintaan maaf. Ini adalah sebuah restitusi. Sebuah pengakuan mutlak bahwa dialah pilar sesungguhnya dari keluarga itu. Sebuah penyerahan kekuasaan. Arini terduduk di sofa,
memegang sertifikat itu dengan tangan gemetar. Harga sebuah kebohongan ternyata sangatlah mahal. Dan kini, harga sebuah permintaan maaf diletakkan di tangannya, dalam bentuk sebuah istana yang pernah menjadi nerakanya. Pertanyaannya sekarang, apakah ia bersedia kembali untuk merebut tahtanya? Sertifikat rumah itu menjadi titik balik bagi Arini. Itu bukan isyarat yang bisa ia abaikan. Itu adalah bukti nyata dari perubahan, sebuah pengorbanan yang menunjukkan kesungguhan. Setelah seminggu penuh pertimbangan, menimbang semua rasa sakit di masa lalu dengan secercah harapan di masa depan, Arini akhirnya setuju untuk bertemu. Ia yang memilih tempat dan waktunya. Sebuah ruang privat di restoran hotel yang tenang, tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa menginterupsi. Ia datang bukan sebagai istri yang kabur dari rumah, melainkan sebagai seorang ratu yang akan mendengarkan audiensi. Saat ia masuk, Bayu dan Ibu Ratih sudah menunggunya. Keduanya berdiri serempak saat melihatnya, sebuah gestur penghormatan yang tak pernah ia terima sebelumnya. Perubahan pada diri mereka begitu kentara. Bayu tampak lebih kurus, namun tatapan matanya lebih tajam dan mantap. Ibu Ratih, yang kini hanya mengenakan gamis sederhana tanpa perhiasan mencolok, tampak jauh lebih tua, raut wajahnya dihiasi kelembutan dan penyesalan. Pertemuan itu berlangsung dengan suasana yang hikmat. Arini yang membuka pembicaraan, dan ia yang mengendalikan alurnya. Ibu Ratih adalah yang pertama berbicara. Ia mengulangi permintaan maafnya secara langsung, kali ini dengan menatap mata Arini. Suaranya bergetar, namun kata-katanya tulus. Ibu salah, Nak Arini. Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan perbuatan ibu selama ini. Kalau kamu tidak bisa memaafkan ibu mengerti. Bayu kemudian mengambil alih. Ia tidak merengek atau memohon. Ia berbicara dengan tenang, melaporkan semua tindakan yang telah ia ambil. Perjanjian utang dengan Dinda, sesi konseling yang rutin ia jalani, dan percakapannya dengan sang ibu mengenai batasan-batasan baru. Aku tidak datang ke sini untuk meminta dimaafkan, Arini, kata Bayu. Aku datang untuk menunjukkan bahwa aku sedang dalam proses untuk menjadi suami yang layak kamu dapatkan. Proses ini akan berlangsung seumur hidupku. Arini mendengarkan semuanya tanpa menyela. Setelah mereka selesai, ia menatap keduanya bergantian. Saya akan kembali, katanya. Kalimat itu membuat Bayu dan Ibu Ratih menahan napas. Tapi, lanjut Arini dengan tegas, dengarkan baik-baik syarat saya, karena tidak akan ada kesempatan ketiga. Pernikahan ini tidak akan pernah sama lagi. Kita akan membangunnya kembali dari nol, di atas fondasi kejujuran dan rasa saling menghargai. Ia lalu menjabarkan syarat-syaratnya. Pertama, di dalam rumah tangga mereka, semua keputusan besar, terutama finansial, akan dibuat bersama dengan suara Arini sebagai penentu akhir. Kedua, Ibu Ratih boleh tinggal bersama mereka, namun sebagai anggota keluarga yang dihormati di rumahnya, bukan sebagai penguasa. Tidak boleh ada lagi sindiran, kritik, atau perbandingan. Ketiga, hubungan mereka dengan Dinda untuk sementara waktu dibatasi hanya pada urusan utang piutang, sampai Dinda benar-benar menunjukkan perubahan karakter yang nyata. Bayu dan Ibu Ratih menyetujui semua syarat itu tanpa ragu sedikitpun. Mereka tahu, ini adalah satu-satunya jalan menuju penebusan. 2 tahun kemudian, suasana di rumah besar itu telah berubah total. Kehangatan telah kembali mengisi setiap sudutnya. Sore itu, sebuah perayaan kecil diadakan untuk merayakan ulang tahun Arini yang ke-35, sekaligus syukuran untuk putra pertama mereka yang baru berusia 6 bulan. Bayu, yang kini menjadi partner sejati bagi Arini, memberinya hadiah sebuah galeri seni kecil, sebuah proyek impian yang pernah Arini ceritakan di awal pernikahan mereka. Sebuah bukti bahwa ia kini benar-benar mendengarkan. Ibu Ratih, yang kini dipanggil Eyang Putri, sibuk menimang cucunya dengan penuh kasih sayang. Ia datang membawakan gudeg buatannya sendiri, makanan kesukaan Arini. Sebuah gestur sederhana yang penuh makna. Ia kini lebih banyak tersenyum dan lebih sedikit bicara, menemukan kebahagiaannya dalam peran barunya sebagai seorang nenek. Di tengah acara, ponsel Arini bergetar. Sebuah pesan masuk dari Dinda. Isinya singkat, "Selamat ulang tahun, Mbak Arini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Bulan ini sudah saya transfer cicilannya. Terima kasih." Tidak ada lagi drama, hanya sebuah pesan formal yang menunjukkan tanggung jawab. Arini membaca pesan itu, lalu tersenyum tipis. Dinda masih bekerja keras di sebuah perusahaan retail, hidup sederhana di kamar kosnya, perlahan-lahan membayar kesalahannya. Karma tidak menghancurkannya, tapi mendidiknya dengan keras. Malam harinya, setelah semua tamu pulang dan bayi mereka tertidur lelap, Arini dan Bayu berdiri di balkon kamar mereka, menatap pemandangan kota yang berkilauan.
Udara di antara mereka terasa damai. Bayu merangkul pundak istrinya. "Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk membangun kembali semuanya," bisiknya tulus. Arini menyandarkan kepalanya di bahu Bayu. "Kita membangunnya kembali bersama-sama, Mas. Di atas fondasi kebenaran." Ia menatap rumahnya, istananya. Ia tidak hanya memenangkan sebuah pertarungan keluarga. Ia telah memenangkan kembali martabatnya, membentuk ulang takdirnya, dan membuktikan bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang bertahan dalam diam, melainkan tentang berani bersuara untuk merebut kembali apa yang menjadi haknya. Fajar yang baru telah tiba, dan kali ini, ia adalah mataharinya.